Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, bahwa dalam kitab Al-Hikam ini dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan posisi kita dalam maqam asbab, artinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ini harus melakukan sebab-sebab dulu. Lalu kita ingin berpindah kepada maqam tajrid, maka ini adalah merupakan syahwat, keinginan yang tersembunyi, syahwat yang tersembunyi. Demikian halnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan posisi orang itu dalam maqam tajrid, ya tanpa berusaha pun sebenarnya dia sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, lalu dia masih ingin melakukan asbab-asbab, ingin berpindah pada maqam asbab, maka ini kata Ibnu Athaillah adalah merupakan kemunduran dari cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah ditempatkan oleh Allah dalam maqam asbab, atau bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meridhoi kita dalam maqam asbab? Di sini disebutkan ada 6 tanda. Jadi ada 6 tanda orang yang sudah direstui Allah dalam maqam asbab. Artinya manakala ada 6 tanda, manakala kita sudah ada dalam maqam asbab, kemudian kita sudah memenuhi 6 tanda-tanda ini, maka jangan berpindah kepada maqam. Kenapa? Karena Allah sudah meridhoi kita dalam maqam asbab. Apa? Tanda yang pertama yaitu husulul kifayah wal muwasa'ah lil fuqara wal masakin. Orang yang ada pada maqam asbab ini husulul kifayah, dia mempunyai tanda husulul kifayah, cukupnya usaha kita. Jadi kita dengan usaha itu sudah memenuhi kecukupan dalam hidup. Wal muwasa'ah lil fuqara wal masakin, dan membantu lil fuqara bagi orang-orang fakir, wal masakin dan orang miskin. Ini tanda yang pertama. Jadi kalau kemudian kita sudah bekerja, kemudian pekerjaan kita itu sudah menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan diri kita, mencukupi kita, makan cukup, bahkan bisa membantu orang lain, terutama orang fakir dan miskin, maka jangan berpindah kepada maqam. Ini tanda yang pertama. Jadi tanda maqam asbab, orang yang dalam maqam ini diridhoi oleh Allah dan jangan berpindah kepada ini, salah satunya pertama adalah dia bekerja dan pekerjaannya itu sudah mencukupi kebutuhan dirinya, bahkan bisa membantu orang lain, membantu para fakir dan orang miskin. Tanda yang kedua, la yulhihil asbabu an dzikrillah. Usaha yang dijalankan itu, usaha yang kita jalankan tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya meskipun kita berusaha, meskipun kita bekerja, tetapi usaha dan pekerjaan kita ini tidak menyebabkan diri kita lalai kepada Allah. Bekerja ya bekerja, tapi waktunya ibadah, kita beribadah. Nah, orang sudah dalam maqam asbab seperti ini, kebutuhannya sudah dicukupi, kemudian pekerjaannya tidak melalaikan dirinya untuk beribadah kepada Allah,
maka jangan berpindah kepada makam yang lain. Allah sudah meridhai. Tanda yang ketiga, la yajurruhul asbabu ila ma harramahullah, yaitu usaha yang dijalankan, usaha yang kita jalankan itu tidak membawa kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi usaha kita itu halal, tidak menyebabkan sesuatu yang pada yang diharamkan oleh Allah. Nah ini jangan berpindah sudah. Kenapa? Karena Allah berarti sudah meridhoi kita dalam makam kita. Pertama, kebutuhan kita cukup, bahkan bisa membantu orang lain. Pekerjaan kita tidak melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Pekerjaan kita, usaha kita itu juga halal, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian tanda yang keempat, mu'asyaratul abrar. Ketika kita berusaha, bekerja itu tetap sepergaulan atau bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi teman-teman kita bekerja, kemudian teman-teman kita ini orang-orang baik semua, sudah. Tidak perlu berpindah kepada makam tersebut. Kemudian tanda yang kelima adalah mujanabatul asrar, yaitu meskipun kita bekerja, kita berusaha, tetapi kita berusaha untuk menjauhi orang-orang yang jahat. Jadi tidak berkumpul dengan komunitas orang-orang yang jahat. Tanda yang keenam adalah husulun niyah as-sholihah, yaitu adanya niat yang baik. Artinya kita bekerja, kemudian dalam pekerjaan kita ini ada niatan yang baik. Jadi niat as-sholihah, niat yang baik. Nah, itu ya. Jadi tanda yang pertama, jadi tanda niat yang baik ini. Apa niat yang baik ini, saudara-saudara? Niat dalam bekerja, niat dalam berusaha yang baik ini, di antaranya adalah pertama ibtigha'i fadlillah, yaitu untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri seseorang yang pada dalam makam asbab ini, yang oleh Allah ditempatkan dalam makam asbab, dia harus berusaha. Kemudian dia sudah punya 6 tanda ini. Yang pertama adalah usaha yang dia lakukan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian bahkan dia bisa membantu orang lain. Nah ini tidak usah pindah, kecuali kalau memang kebutuhan hidupnya sudah tidak terpenuhi. Kemudian usahanya tidak melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah. Usahanya tidak mengarahkan dia kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau misalnya kemudian usahanya ternyata dia berusaha bekerja, kemudian ternyata pekerjaannya itu menyibukkan dirinya sampai lupa untuk beribadah kepada Allah, atau usahanya yang dilakukan saat itu bahkan adalah sesuatu yang mengarah kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya pekerjaannya ada unsur-unsur ribanya, atau dalam komunitas pekerjaannya itu dia dikelilingi atau selalu bergaul dengan orang-orang yang jahat sehingga menyebabkan hatinya tidak tenang, atau bahkan tidak punya niatan baik dalam bekerjanya. Maka kalau orang yang sudah seperti ini harus mikir-mikir untuk pindah kepada asbab yang lain. Jadi kalau sudah tidak memenuhi 6 tanda ini, segeralah kemudian pindah kepada asbab yang lain, cari pekerjaan yang lain yang bisa memenuhi 6 unsur tanda ini. Kalau enggak, ya pindah kepada makom tajrid. Saudara-saudara, itu adalah makom asbab yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam makom tajrid pun Allah Subhanahu wa taala ini memberikan beberapa tanda-tanda orang yang sudah direstui oleh Allah, diridhai oleh Allah dalam makom tajrid. Yang pertama adalah orang yang sudah dalam makom tajrid ini, alamatu iqamatillahi bitajrid, tanda-tanda Allah menempatkan seseorang itu dalam makom tajrid. Yang pertama adalah
yang ini sudah tidak perlu berpikir untuk berpindah pada maqam asbab. Yang pertama adalah yassarahu wal kifayah. Allah memudahkan kecukupannya. Jadi meskipun dia tidak berusaha, oleh Allah sudah dicukupkan. Tidak bekerja, ya kerjaannya hanya menjadi. Ini sudah dicukupkan oleh Allah. Nah, kalau sudah tidak, kecuali kalau ini sudah tidak ada kecukupan. Nah, misalnya biasanya lancar meskipun tidak kerja, dia hanya wirid, ya, kan ada orang seperti itu. Tapi kemudian ternyata tidak dilancarkan oleh Allah. Ini sudah harus mulai, ini ada isyarat agar supaya kita pindah kepada maqam asbab. Kemudian tanda yang kedua adalah ja'ala nafsaka mutmainnatan inda adami husuliha. Tanda yang kedua, orang yang diridhai Allah dalam maqam tajrid dan tidak perlu pada maqam pindah pada maqam asbab adalah ja'ala nafsaka. Allah menjadikan dalam dirimu mutmainnatan, rasa ketenangan, inda adami husuliha, inda ketika adami husuliha, tidak adanya kecukupan. Artinya meskipun kemudian kita tidak tercukupi kebutuhan, wah rezeki Allah itu tidak misalnya lancar, tapi itu tidak menyebabkan hati kita goyah. Artinya hati kita tetap tenang pada. Nah ini kalau sudah seperti itu, kalau hati kita tenang meskipun kebutuhan kita tidak tercukupi, dan tetap tenang mengira Allah. Nah ini berarti tandanya tidak perlu pindah pada maqam asbab. Tapi kalau sudah menyebabkan tidak tenang hatinya, goyah hatinya, ini segeralah, ini adalah isyarat untuk pindah pada maqam asbab. Tanda yang ketiga, orang yang sudah diridhai oleh Allah dalam maqam tajrid dan tidak perlu pindah pada maqam asbab adalah ditandai dengan ada tuma'i lima fi aidinas, yaitu tidak adanya rasa tamak, tidak adanya rasa tamak untuk menguasai lima fi aidinas terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia yang lain. Jadi tandanya ini ya, melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu tidak ada perasaan tamak, tidak ada perasaan iri, ya, tidak ada perasaan ingin menguasai. Nah ini berarti sudah maqam tajrid yang diridhoi Allah. Kemudian tanda yang keempat adalah sofa waqtika al istighal fi ibadatillah. Orang yang ada dalam maqam tajrid ini dan tidak perlu pindah pada maqam asbab, ketika kemudian sofa waqtika, murninya waktumu, alal istiwali, atas menyibukkan diri fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Artinya waktunya ini murni hanya untuk menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada empat tanda ini dalam maqam tajrid itu, Allah mencukupi kebutuhannya, kemudian dirinya itu merasa tenang meskipun kebutuhannya tidak tercukupi, berubah, kemudian tidak ada perasaan tamak ingin menguasai harta yang ada pada manusia yang lain, kemudian waktunya hanya disibukkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak goyah. Maka orang yang sudah ditempatkan Allah dalam maqam tajrid dengan tanda-tanda yang itu tidak perlu memikirkan dirinya untuk pindah pada maqam asbab. Nah, kalau kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang sudah ditempatkan dalam maqam tajrid dengan kriteria-kriteria seperti itu tadi, dia masih punya keinginan untuk melakukan asbab, maka kata Ibnu Athaillah tadi itu adalah inhitatul minal himmatil aliyah. Orang itu berarti mempunyai kemunduran dari cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita untuk bertakwa kepada Allah sampai kepada Allah. Kalau sudah dipenuhi kebutuhannya, kenapa kok masih ingin melakukan asbab-asbab? Kecuali kalau empat kriteria itu tadi sudah tidak ada dalam dirinya. Ketika kemudian kebutuhannya tidak tercukupi, hatinya merasa goyah. Nah, ini isyarat sudah. Hatinya tidak tenang. Ini isyarat berarti harus segera pindah kepada asbab. Sudah harus segera
Saudara-saudara, itulah beberapa tanda hal-hal yang berkaitan dengan maqam asbab dan maqam tajrid. Semoga kita bisa mengenali. Barangkali mungkin kalau kita ini masih dalam maqam asbab, karena kadang-kala ketika kemudian hal-hal tidak terpenuhi dalam kehidupan kita, hati kita masih lemah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tenang masih. Maka meskipun kita sudah ditempatkan Allah dalam maqam asbab ini, bekerjalah dengan baik. Jadi jadikan pekerjaan kita itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian pekerjaan kita itu melalaikan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini dalam kata hikmah yang kedua ini bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.